Menang atas pergumulan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada saatnya dalam hidup kita di mana tidak bisa lagi lari, bukan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri dan dari Tuhan. Yakub sudah mengatur segalanya, strategi, rencana, bahkan doa. Itulah yang kita renungkan di renungan sebelumnya. Namun saudara, malam itu ia sendirian. Di tempat sunyi itulah terjadi sesuatu yang tidak biasa. Yakub bergumul dengan Allah. Dari bagian ini saudara, kita bisa belajar bahwa kemenangan sejati bukan ketika masalah hilang dari hidup kita, tetapi ketika kita diubahkan melalui pergumulan bersama dengan Tuhan. Mari kita baca Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat ini. Yang pertama, pergumulan membawa kita lebih intim dengan Tuhan. Di ayat 22 sampai 26. Yakub ditinggalkan sendirian dan bergumul dengan Tuhan sepanjang malam saudara. Justru di momen inilah tidak ada lagi yang bisa ia andalkan selain Tuhan. Pergumulan membuat Yakub semakin melekat kepada Tuhan. Ia tidak mau melepaskannya. Seringkali saudara, justru dalam kesulitan, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi lebih dalam. Sebagaimana Mazmur 34 ayat 19 katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi saudara, pergumulan itu mendekatkan kita kepada Tuhan yang membawa ketenangan. Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Dan yang kedua saudara, pergumulan membawa kita pada perubahan hidup. Di ayat 27 dan 28. Tuhan telah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Ini bukan sekedar perubahan nama saudara, tetapi perubahan identitas dan hidup. Yakub yang dulu penuh tipu daya diubahkan menjadi pribadi yang baru. Itulah juga yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata,
Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, pergumulan bersama Tuhan itu menghasilkan perubahan hidup. Dan yang ketiga saudara, pergumulan membawa kita pada berkat Tuhan di ayat 29-32. Yakub akhirnya menerima berkat dari Tuhan saudara. Namun ia juga keluar dengan pincang, tanda bahwa ia telah mengalami proses dari Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak selalu datang dengan cara yang mudah saudara, tetapi melalui proses yang membentuk hidup kita. Sebagaimana Ibrani 12 ayat 11 katakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara, di balik pergumulan, Tuhan menyediakan berkat yang sejati bagi kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat menghadapi pergumulan, janganlah kita melihatnya sebagai beban semata. Bisa jadi Tuhan sedang menarik kita untuk lebih dekat kepadanya, mengubahkan hidup kita dan mempersiapkan berkat yang lebih besar. Karena itu saudara, tetaplah berdoa, tetap berpegang teguh pada Tuhan, dan jangan menyerah. Percayalah, pergumulan bersama Tuhan akan membawa kita pada kemenangan yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu saudara, mari renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saudara sudah semakin dekat dengan Tuhan dalam pergumulan? Apakah saudara mau diubahkan melalui proses hidup yang diizinkan oleh Tuhan? Dan apakah saudara percaya bahwa ada berkat di balik setiap pergumulan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di tengah pergumulan hidup, ajar kami untuk semakin dekat kepadamu. Ubahlah hidup kami ya Tuhan, dan siapkan kami untuk menerima berkat yang lebih besar lagi daripadamu. Berkati saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam hidup mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam seluruh hidup mereka. Masa depan mereka, bahkan yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, mari Bapa pertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan kekuatan dalam pergumulan, perubahan hidup yang nyata dalam hidup saudara, dan berkat yang besar dari Tuhan kiranya mengikuti saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.